Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat. Baik, perkenalkan saya Winda Amalia selaku moderator dan pemateri, dan adapun beberapa teman-teman saya sebagai pemateri selanjutnya. Baik, kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Saudara Arafi Ardianto. Kepada Saudara Arafi, kami persilahkan. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantare, sambung menyambung dan tanpa henti. Setiap perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern. Dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi ketika dituntut menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Negara dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Notonagoro 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tak mengganggu dan merugikan orang lain. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Alwanul Faujan. Kepada Saudara Faujan dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada mengenali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama itu ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang kedua, sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang telah sedemikian drastis dan fantastis berubah. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekarang menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena hal ini memiliki keterkaitan
dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka atau manifest konflik, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi atau latent konflik antara berbagai golongan. Socio-cultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh peranata sosial di masyarakat, atau mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi politik, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang NKRI tahun 1945. B. Penghapusan Doktrin Duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang E. Otonomi daerah. F. Mewujudkan kebebasan pers. Dan G. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rahul Ihsan. Kepada Saudara Rahul dipersilakan. Selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama, aturan dasar IWA pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan dasar mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1. Setelah perubahan, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1. Namun dengan perubahan pasal 1 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahannya yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan UUD juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 yang berisi: negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Lalu ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Strategi budaya nasional yang Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut, yaitu menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa, lalu menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, lalu menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Aturan kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD, judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut. Pasal 33 ayat 1 menegaskan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Yang ketiga, pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Sebelum diubah pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Maka dalam pasal 34, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, lalu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini, negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Era Kurniawati. Kepada Saudari Era, disilahkan. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1. Bagaimana masalah kesejahteraan rakyat diatur dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana penerapannya? Konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan, penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, lengkap dibandingkan dengan sebelumnya, merupakan bagian dari upaya bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan. Pasal 30 mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menegaskan usaha pertahanan sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat, dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemanusiaannya. Maka mari kita melakukan kilas balik sejarah pada salah satu faktor pasal 34 Undang-Undang Dasar NKRI 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya. A. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. B. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
C. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut. D. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta. Dengan pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu, kekuatan pertahanan dan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak. Dengan keamanan rakyat semesta dibangun dalam 3 susunan, yakni perlawanan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain, bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung. Esensi dan urgensi adalah harmoni kewajiban dan hak negara dan perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar NKRI. 1. Agama 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, kepercayaan hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 hanya berkutat bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman pada pasal 27, 28, 29, 30 sampai 34. Dalam hal ini bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Setujukah kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Anda dengan pernyataan tersebut, Polri sebagai kekuatan utama, sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem. Baik, pemateri selanjutnya adalah saya. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. 1. Agama. Dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis primenda. Artinya, urutan-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi dalam sifat yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di muka. Jadi, di antara 5 sila Pancasila, ada hubungan yang mengikat satu sama lain, sehingga Pancasila merupakan keseluruhan yang bulat. Adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat, selain diatur dalam Pasal 29 Ayat 2, juga pada Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti telah diungkapkan pada uraian terdahulu, bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan penambahan ketentuan mengenai HAM. Satu di antaranya pada ketentuan Pasal 29 Ayat 2 mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang dipertegas oleh Pasal 28E Ayat 1 yang salah satu substansinya mengatur hal yang sama. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lainnya saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya kebudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja terformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari rumusan pasal ayat 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dan lingkup pembangunan negara, cakupan meliputi hal-hal berikut, yaitu fungsi minimal, fungsi madai, fungsi aktivitas. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madai dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintahan pendidikan dan kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025 pendidikan nasional menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Kecerdasan yang kita maksud adalah kecerdasan yang komprehensif, artinya bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan sinetis. Bersamaan dengan dimiliki kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Faijah Adiliana. Kepada Faijah dipersilahkan. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 33 dan 34 yang menjelaskan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 yaitu 1. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, itulah pasal dari UUD 1945 yang terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu pasal 33 dan 34. Lanjut ke materi keempat. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Akan tetapi, banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih dulu mengutamakan hak dan dari sendiri daripada kewajibannya. Padahal menjadi seorang penjabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan warga negara yang melainkan juga harus memikirkan masyarakat negaranya. Hak dan kewajiban yang warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 ayat 3, yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat yang menyatakan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup. Nah, segitu saja video dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar pada video ini. Dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kami akhiri presentasi kami kali ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.